Salam Hari Sabat kepada semua anggota Keluang BM dan para pendengar yang berada di mana jua. Kita bertemu lagi dalam Facebook, khotbah dalam Facebook dan YouTube, dan semoga anda semua sihat dan berada dalam keadaan yang baik-baik saja. Ya, sebelum kita mendengarkan khotbah untuk Sabat ini, mari kita sama-sama berdoa dan doa akan dipimpin oleh Sister Ermiza. Hai semua, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertakhta dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan Engkau telah menyertai kami 6 hari yang lalu. Pada Sabat ini kami dapat berkumpul melalui Maya untuk mendengarkan firman Engkau, dan biarlah kami dicurahi Roh Kudus Engkau ya Tuhan, agar kami dapat fokus, kami dapat sesuatu menjadikan apa yang kami dengar hari ini sebagai panduan dan pedoman hidup kami sementara menunggu kedatangan-Mu yang kedua kali. Ya Tuhan, kami mohon Engkau sertai setiap satu umat Engkau di mana sahaja mereka berada. Biarlah Engkau lindungi kami dari penyakit virus pada saat ini. Kami percaya kami akan dapat terus memuliakan Engkau, walau apa keadaan sekalipun kami tetap boleh memuji Engkau di mana sahaja kami berada. Biarlah iman kami juga sentiasa bertumbuh. Engkau tetap bersama dengan kami. Engkau tetap mengingatkan kami untuk terus bertekun di dalam doa melalui Roh Kudus Engkau ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, pada saat ini saya ingin serahkan seluruh masa kami dalam sepanjang kebaktian kedua ini, agar semuanya berjalan dengan lancar dan kami sebagai pendengar dapat mendengar dengan baik, dengan fokus, dan seterusnya kami dapat menguduskan hari Sabat-Mu pada hari ini. Terima kasih Tuhan. Pada saat ini juga kami juga turut berdoa untuk pembicara kami sebentar nanti, yaitu Pastor Chai dan juga Mrs. Chai. Kiranya Engkau berikan mereka penyertaan Roh Kudus juga, supaya apa yang mereka sampai dapat difahami dengan baik dan menjadi berkat kepada lebih ramai orang di mana saja mereka menonton video ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sekali lagi saya dengan rendah hati memohon keampunan dosa daripada Engkau, supaya kami sentiasa layak di hadapan-Mu, layak disebut anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih sekali lagi karena Engkau sudah mendengar dan menjawab doa ini. Saat ini saya berdoa dengan hati yang rendah, iman yang percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. Terima kasih di atas pimpinan doa daripada Sister Ermiza kita. Sekiranya ada lagu istimewa, mari kita dengarkan dulu lagu istimewa ini. Sekiranya tiada, dan ya, mari kita terus mendengarkan khotbah daripada pastor kita, Pastor Chai Min Seng. Tuhan tak pernah janji langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah,
tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Selamat pagi dan selamat hari Sabat. Khotbah saya pada hari ini di dalam pengkhotbah pasal 9. Kehidupan ini adalah sia-sia di bawah matahari. Selagi kita masih hidup, kita perlu mengejar kehidupan walaupun penuh dengan masalah, tantangan dan kesusahan. Title of my sermon today is Pursue Life, mengejar kehidupan. Jadi harus ada Tuhan di dalam kehidupmu supaya tidak sia-sia. Di dalam khotbah ini ayat 1 sampai 6 bercakap tentang suatu hari kita semua akan mati. Di ayat 7 ke 10 tentang nikmati berkat yang Tuhan berikan pada kita. Ayat 11 ke 12, pada saat hidup kita susah, kita tetap harus melanjutkan hidup ini. Ayat 13 ke 18, gunakan hikmat dengan bijaksana. Isi saya akan baca ayat 1 ke 6. Pengkhotbah 9 ayat 1 sampai 6. Sesungguhnya semua ini telah kuperhatikan, semua ini telah kuperiksa, yakni bahwa orang-orang yang benar dan orang-orang yang berkhidmat dan perbuatan-perbuatan mereka, baik kasih maupun kebencian, ada di dalam tangan Allah. Manusia tidak mengetahui apapun yang dihadapinya. Segala sesuatu sama bagi sekalian, nasib orang sama, baik orang yang benar maupun orang yang fasik, orang yang baik maupun orang yang jahat, orang yang tahir maupun orang yang najis, orang yang mempersembahkan korban maupun tidak mempersembahkan korban. Sebagaimana orang yang baik, begitu pula orang berdosa. Sebagaimana orang yang bersumpah, begitu pula orang yang takut untuk bersumpah. Inilah yang celaka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Nasib semua orang sama. Hati anak-anak manusia pun penuh dengan kejahatan, dan kebebalan ada di dalam hati mereka seumur hidup. Dan kemudian mereka semua menuju alam orang mati. Tetapi siapa yang termasuk orang hidup mempunyai harapan, karena anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Karena orang-orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa. Tak ada upah lagi bagi mereka, bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap. Baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi bagian mereka dalam segala sesuatu yang terjadi di bawah matahari. Dunia ini tak adil. Kehidupan yang sengsara penuh masalah. Pengkhotbah berkata, semua boleh faham. Pada saat kita lihat
ras saja mungkin susah faham, tetapi bila kita lihat bagian dalam kita akan lebih faham. Ayat 1 tersebut katakan Tuhan mengontrol segala sesuatu di dalam hidup ini. Kematian, kelahiran, suka, duka dan segala sesuatu yang terjadi di dalam dunia ini. Kita mungkin tak suka kenapa? Sebab kita mau mengontrol hidupan dan masa depan kita sendiri. Kadang kalau kita mungkin merasa kita hebat, tetapi kita adalah lemah, tak berdaya. Maknanya yang kita tidak boleh buat. Kita perlu pertolongan dari orang lain. Kita di tangan Tuhan, artinya Tuhan mengontrol segala sesuatu. Dia ciptakan kita, Dia juga mengontrol segala sesuatu. Apa yang kita lakukan adalah dalam pengawasan Tuhan. Tuhan mengontrol segala sesuatu, segala keputusan ada di dalam Tuhan. Kerana Tuhan mengontrol segala sesuatu, kita ada pertanyaan. Jika Tuhan mengontrol segala sesuatu, kenapa banyak hal yang terjadi? Bagaimana saya harus berdiri di hadapan Tuhan? Di Ibrani 10 ayat 31. Ibrani 10 ayat 31. Ngeri benar kalau jatuh ke dalam tangan Allah yang hidup. Sekarang kita berdiri di mana? Di kiri atau di kanan? Di Mazmur 16 di kanan, Ibrani 10 kiri. Mana yang kita pilih? Kita tahu, kita tak tahu. Kira berdiri di mana? Jika kita ada orang yang benar, tidak garanti kita menerima berkat dari Tuhan. Demikian juga jika orang jahat, belum tentu dapat hukuman dari Tuhan. Itu dari pandangan dunia. Sebab tidak secara langsung orang yang jahat dihukum. Itulah sia-sia hidup di dunia ini. Kita ingin orang jahat dihukum dan orang benar dapat berkat dari Tuhan. Tetapi kadang-kadang sebaliknya, sebab orang benar tak dapat berkat dan orang jahat tak dihukum dalam dunia ini. Orang benar pergi ke gereja, memberikan persembahan, melakukan hal yang baik. Orang jahat makan makanan haram, tak takut Tuhan, akhirnya mati juga. Jadi ayat itu mengatakan walaupun kita jahat, benar, semua akan mati. Pengkhotbah cakap betul, semua harus mati. Mati bukan hal yang alami, sebab kerana dosa lah kita harus mati. Tuhan ciptakan kita untuk hidup selamanya, bukan untuk mati. Kerana kita telah berdosa, kita harus mati. Upah dosa adalah maut. Jadi dalam dunia semua akan mati. Baik orang yang benar maupun orang berdosa. Sesuatu hari kita semua akan mati. Namun kita sekarang masih hidup. Kerana kita masih hidup, kita masih ada harapan. Jangan fokus pada hal kematian, tetapi kita harus fokus pada hidup. Selama kita hidup, kita masih ada harapan. Anjing yang hidup lebih baik daripada singa yang mati. Kita tahu anjing adalah binatang haram di
Alkitab. Tak ada reputasi yang baik, sehingga lebih baik. Kalau kamu hari ini hidup kamu sansara, kamu masih dapat mencari harapan. Harapan adalah sangat unik di dalam bayangan kematian, kita masih dapat harapan. Di Ibrani 9 ayat 27, dan sama seperti manusia ditetapkan untuk mati hanya satu kali saja, dan sesudah itu dihakimi. Selagi kita hidup, kita masih dapat mempunyai harapan dengan menyalin hubungan yang baik dengan Tuhan. Pada saat kita mati, semua sudah tak ada, kerana orang yang hidup tahu bahwa mereka akan mati, tetapi orang yang mati tak tahu apa-apa, tak ada upah lagi. Mereka bahkan kenangan kepada mereka sudah lenyap, baik kasih mereka maupun kebencian dan kecemburuan mereka sudah lama hilang, dan untuk selama-lamanya tak ada lagi untuk bagian mereka yang terjadi di bawah matahari. Pada saat kita pergi ke rumah duka, acara yang diadakan sebenarnya untuk orang yang masih hidup. Orang mati tak tahu apa-apa. Jadi kita jangan berdoa untuk orang yang mati. Kita menghargai orang yang telah mati, tetapi jangan sembah mereka. Betul, kita akan mati, tetapi sekarang saya masih hidup. Bagaimana cara kita hidup? Pengkhotbah 9 ayat 7 sampai 10. Mari, makanlah rotimu dengan sukaria dan minumlah anggurmu dengan hati yang senang. Karena Allah sudah lama berkenan akan perbuatanmu. Biarlah selalu putih pakaianmu dan jangan tidak ada minyak di atas kepalamu. Nikmatilah hidup dengan istri yang kau kasihi seumur hidupmu yang sia-sia, yang dikaruniakan Tuhan kepadamu di bawah matahari, karena itulah bahagiamu dalam hidup dan usaha yang engkau lakukan dengan jerih payah di bawah matahari. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu sekuat tenaga, karena tak ada pekerjaan, pertimbangan, pengetahuan dan hikmat dalam dunia orang mati, kemana engkau akan pergi. So in this session, we're talking about live and enjoy life today. Hidup dan menikmati kehidupan. Alkitab mengatakan kalau kita hidup harus menikmati hidup. Perkataan ini sudah diulang sebanyak 5 kali dalam pengkhotbah. Kali ini sangat jelas diberitahukan kepada kita apa yang harus kita nikmati dalam hidup ini. Makan, minuman dan menikmati makan. Go and eat your bread with joy and drink your wine with merry heart, for God had already approved what you do. Kedua, nikmati pekerjaan yang kamu jalankan, sebab pekerjaan itu Tuhan berikan kepada kita dengan tujuan. Ketiga, puas. Apa yang Tuhan berikan kita harus nikmati. Di ayat 8, Bible says, "Let your garment be always white, let not
let not oil be lacking on your head. Ada sebagian orang bilang, kalau kamu orang yang rohani, kamu tak boleh menikmati hidup. Tapi Tuhan mau kita puas, berterima kasih dan menikmati hidup di dalam dunia ini. Terima kasih kepada Tuhan kerana Dia memberikan kepada kita semua untuk nikmati. Apakah kamu tahu kalau menikmati kehidupan ini ada rohani? Kalau kita tak menikmati hidup ini, kita tak menghargai Tuhan. Contohnya, pada satu hari Christmas, budak kecil membuka hadiah. Dia kata, terima kasih pada orang tua mereka kerana memberikan hadiah. Dan next dia, atau saya kecewa atas hadiah tersebut dan tidak dapat menikmatinya. Apakah kamu berdoa demikian? Tak mungkin. Kita harus merayakan pemberian yang Tuhan berikan kepada kita. Tahu kita tidak yakin apa yang baik. Di Timotius 1 Timotius pasal 4 ayat 4. Kerana semua yang dicipta Allah itu baik. Nikmati keselesaan kita sekarang. Di Palestin sangat panas. Mereka pakai baju putih supaya tak terlalu panas. Because the white coat can make you feel a bit more comfortable. Pemberian yang Tuhan berikan harus kita nikmati. Kehidupan kita di dunia sangat susah kerana itu nikmati keserasian yang Tuhan berikan. Keempat, menikmati hidup dengan pasangan kita. Perkahwinan adalah pemberian Tuhan yang baik, kerana itu kita harus menghargai dan menikmati hidup dengan pasangan kita. Ayat 9 itu, nikmatilah hidup dengan isteri yang kau kasih seumur hidupmu. Kelima, panggilanmu. Hidup singkat, kita perlu kerja keras. Bekerja sesuai dengan panggilanmu. Kalau panggilan kita jadi suri rumah, jadilah suri rumah yang baik. Jika panggilan kita bekerja di office, bekerja juga dengan baik. Segala sesuatu yang dijumpai tanganmu untuk dikerjakan, kerjakanlah itu dengan sekuat tenaga, kerana tidak ada pengetahuan dan hikmat dalam dunia yang mati. Di Yohanes 9 ayat 44, kita harus mempekerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada orang pun yang dapat bekerja. Halo, saya akan melanjutkan topik seterusnya. Sebelumnya saya akan mempersembahkan sebuah lagu. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-sia
Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara. Ya Tuhan, pakailah hidupku selagi aku masih kuat. Bila saatnya nanti aku tak berdaya lagi, hidup ini sudah jadi berkat. Selagi kita hidup, apa yang dapat kita lakukan? Lakukanlah semua itu untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Pengkhotbah 9 ayat 11 sampai 12. Ada lagi yang aku dapati di dunia ini, pelari yang pantas tidak selalu menang, dan orang yang berani tidak selalu menang dalam pertempuran. Orang bijak tidak selalu dapat mencari nafkah, orang berakal tidak selalu kaya, dan orang yang handal tidak selalu memperoleh kedudukan yang tinggi. Nasib malang boleh menimpa setiap orang. Manusia tidak tahu saat ketibaan bencana, seperti burung yang terjerat dan ikan yang terjala. Begitu juga manusia ditimpa bencana dengan tidak disangka-sangka. Kita tahu hidup di bawah matahari banyak masalah, banyak kesusahan, tetapi kita masih harus meneruskan hidup ini. Banyak yang dapat kita nikmati di dalam hidup ini, tetapi bukan semua itu baik, dan juga bukan semua itu adalah susah. Walaupun kita kuat, belum tentu kita menang dalam argumen, atau walaupun kita kuat, belum tentu kita kalah. Sama seperti rabbit dan kura-kura. Pada saat mereka melangsungkan pertandingan, rabbit kira, wah, saya kuat karena saya pandai apa? Berlari dengan cepatnya. Tetapi kita tahu kalau kura-kura itu lambat berjalan. Tetapi yang kita tahu akhirnya siapa menang? Akhirnya kura-kura yang menang. Di dalam dunia ini kita hidup di bawah sinar matahari. Bukan kalau kita kuat berarti kita menang. Bukan berarti kalau kita lemah kita itu kalah. Dikatakan jika kamu berlari dengan kuat, mungkin kamu akan kalah. Dan jika kamu kaya, pintar, tapi mereka miskin, mustahil. Tapi dalam Amsal 3 ayat 16 dikatakan jika kamu pintar, belum tentu kaya, sebab hidup tidak dapat ditafsirkan. Tidak ada garansi kamu kaya jika kamu pintar. Hidup tidak dapat ditafsirkan, seperti Ayub tiba-tiba harus sengsara di dalam hidupnya, di mana masalah yang terjadi, Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi di dalam kehidupan Ayub. Dosa akan mempengaruhi kehidupan kita. Kita tidak dapat mengira apa yang berlaku di dalam hidup ini. Seperti seekor ikan berenang, akhirnya dia masuk ke dalam perangkap orang. Dan burung di dalam sangkar, akhirnya dia masuk ke dalam perangkap orang. Walaupun demikian, hidup ini harus kita lanjutkan. Tak mungkin karena takut jatuh atau takut sengsara, kita tidak melanjutkan hidup kita, tetapi kita harus terus melanjutkan hidup. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18 yaitu tentang hikmat. Di dalam Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18, hikmat itu harus digunakan dengan betul. Apa itu hikmat? Hikmat adalah kepintaran, kecerdasan, dan kebijaksanaan. Hikmat juga berarti kita boleh membedakan mana yang baik dan jahat. Kita tahu guru kita adalah Tuhan. Tuhan adalah sumber hikmat. Hikmat dapat menyelamatkan sebuah kota daripada kehancuran. Hikmat lebih baik daripada keperkasaan dan alat-alat perang. Hikmat boleh menghancurkan jika kita gunakan dengan cara yang tak betul, dan boleh menyelamatkan bila kita gunakan dengan cara yang betul. Orang yang miskin
tetapi mempunyai hikmat, mudah dilupakan orang karena dia miskin. Alkitab berkata, kita jangan memandang muka. Kita tahu sumber hikmat ada Tuhan. Di dalam Amsal 9 ayat 10 dikatakan, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jika kita takut akan Tuhan, kita akan gunakan hikmat itu dengan betul untuk hal-hal yang menyelamatkan, untuk hal-hal yang benar. Hikmat yang disalahgunakan akan besar efeknya di dalam hidup ini. Contohnya karena satu orang dosa masuk di dalam dunia. Karena Adam, maka dosa masuk ke dalam dunia ini. Tetapi karena satu orang juga kita boleh selamat. Karena Yesus kita boleh selamat jika kita percaya kepadanya. Kesimpulan dari khotbah 9, semua orang akan mati, tetapi selagi kita hidup, kita ada harapan. Harapan kita dapat bertemu dengan Tuhan. Hidup ini harus dinikmati, harus puas. Walaupun ada masalah, harus tetap menjalani hidup ini. Gunakan hikmat dengan betul. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Amin. Amin dengan khotbah daripada Pastor Chai Mason tadi, dan saya harap kita semua diberkati dengan khotbah beliau. Dan ya, kita akhiri acara kebaktian kedua ini, acara khotbah ini melalui doa penutup, dan doa penutup itu akan dipimpin oleh saya sendiri. Dan ya, mari kita berdoa. Pada Bapa yang kerajaan surga, Tuhan terima kasih dengan khotbah yang kami telah dengar sebentar tadi. Kiranya kami dapat bertumbuh, kami dapat mempelajari sesuatu daripada khotbah yang telah disampaikan. Kiranya Tuhan terus memimpin kami dan memimpin kami di hari yang baru Tuhan. Dan ya, kami berharap agar Tuhan terus memberkati kehidupan kami, memelihara kehidupan kami daripada pandemik ini, dan kami dapat terus memelihara iman kami kepada-Mu Tuhan. Dan ya, kami melayangkan doa ini dalam nama Yesus, Juru Selamat yang telah mati di kayu salib untuk kami semua. Amin.